Dan baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, kita hantarkan terlebih dahulu sahabat dan saudara-saudara kita yang akan segera meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh sahabat dan sekaligus guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Dwi Wahyu Sasongko. Nah, sebelumnya saya sampaikan sedikit sekelumit tentang beliau, bahwa Prof. Song, yang kita sapa dengan sapaan akrabnya, adalah guru besar pada program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, dan beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teknik kimia di ITB tahun 76, kemudian magister MSc, dan selanjutnya PhD di University of New South Wales, Australia, serta menyelesaikan pendidikan profesi insinyur di ITB tahun kemudian, yang bersama menekuni bidang serta menyelesaikan pendidikan profesi insinyur di ITB tahun 2020. Yang bersangkutan beliau menekuni bidang energi, terutama pada pemrosesan batu bara dan biomasa, dan telah mempublikasikan lebih daripada 160 karya ilmiah dalam jurnal dan proceeding internasional dan nasional, serta menjadi pembicara kunci pada seminar internasional dan nasional pula. Dan beliau adalah anggota senior American Institute of Chemical Engineers dan advisor to AICHE ITB Student Chapter. Selain itu, beliau adalah anggota dan pernah menjadi pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia PI, pendiri dan pengurus Indonesian Coal Society, dan wakil ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Dan beliau aktif pula melakukan kegiatan terkait keinsinyuran dengan berbagai instansi perusahaan di dalam dan luar negeri. Dan kemudian Prof. Song juga adalah ketua Departemen Teknik Kimia tahun 98 sampai 2001, pembantu dekan bidang akademik 2002-2004, dan dekan Fakultas Teknologi Industri 2004-2005 dan 2006-2010, kemudian ketua kelompok keahlian energi dan sistem pemrosesan teknik kimia 2018-2002 di ITB, sebelum menjadi dosen yang bersangkutan beliau bekerja di International Business Machine IBM. Selain penugasan di ITB, Prof. Song juga adalah ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2016-2021 dan sekretaris periode 2012-2016. Luar biasa sekali apa yang kita dapati Bapak dan Ibu sekalian. Namun di luar itu semua, Bapak dan Ibu boleh jadi ini bukan penampilan perdana Prof. Song di forum ini, namun kesejukan dan kelembutan hati beliau, ketawaduannya membuat kita ingin sekali mendengarkan sharing beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Song. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Alhamdulillah, Prof. Song, terima kasih sekali sudah hadir pada forum pagi ini. Dan terus terang Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi ini hanya kejutan semata. Saya baru menghubungi beliau itu baru pada pagi hari ini. Sebelumnya saya merencanakan ada seorang millennials yang akan tampil pada hari ini. Namun ternyata qadarullah beliau harus diopname, terkena tipes Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dalam keadaan waktu yang terbatas ini, saya kebetulan juga berbicara dengan Prof. Tati Rajab. Maka mohon izin Prof. Tati Rajab, sebelum beliau kita tampilkan dalam forum Cendekia, maka lebih dahulu Prof. Song kita tampilkan di dalam forum ngaji bareng online pada pagi hari ini. Nah, baiklah Prof. Song, saya kira kita masih bersama 370 peserta. Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini.
Oh ya, Prof. Sam, sekali lagi ingin sekali atas nama peserta mengucapkan selamat ulang tahun, Prof. Kabar umurnya dalam ridho Terima Allah. kasih Pak Hasan. Ini alhamdulillah saya sudah dikaruniai usia 70 tahun pada tanggal 29 September, beberapa Alhamdulillah. hari yang lalu. Dan senang sekali pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi saya diundang pagi-pagi oleh Pak Hasan, Ustadz Hasan. Saya tidak berani menolak, walaupun baru diundang tadi pagi. Setelah sholat subuh, saya sedang membaca koran, atau ada telepon Pak Hasan. Jadi tidak boleh menolak ini kalau Pak Hasan ini gurunya yang mengundang. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan beberapa hal dan saya akan sharing. Mudah-mudahan nanti mungkin ada panduan gabungan dengan video mungkin ya. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Oke, alhamdulillah kalau sudah terlihat, saya akan slideshow. Bapak Ibu sekalian, jadi ini saya akan menyampaikan suatu bahan yang memang kebetulan adalah kepakaran saya. Jadi saya tadi hanya cuplik sana, cuplik sini dari beberapa slide. Mudah-mudahan masih bermanfaat. Dan saya mencoba untuk membuat supaya lebih populer karena peserta ngaji bareng online ini berbagai ragam latar belakang. Jadi kalau saya fokus kepada hal yang sangat spesifik, maka pasti akan lari semuanya dari acara ini. Tapi saya coba untuk membuat lebih populer begitu. Jadi topik yang saya ambil adalah memanfaatkan sumber daya energi secara bijak. Dalam hal ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasan, bakaran saya adalah dalam pemrosesan batu bara dan biomasa. Jadi dalam rangka menghijaukan batu bara. Batu bara ini selalu dianggap sebagai bahan pencemar, sehingga saya akan coba untuk membuat supaya batu bara ini lebih hijau, begitu lebih ramah lingkungan. Topik-topik yang akan saya sampaikan ini cukup banyak. Saya buat sekalian. Ini kalau dosen katanya satu slide ini bisa 1 jam. Bisa 1 menit, tapi juga bisa 1 detik. Saya coba untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin lebih banyak nanti dalam diskusinya, jadi mudah-mudahan dalam 1,5 jam saya bisa selesaikan presentasi ini. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini ada 4 topik, sebenarnya 3 topik, yang terakhir adalah penutup, adalah sumber daya dan cadangan energi di Indonesia, kemudian siklus air, karbon, oksigen dalam menopang kehidupan manusia. Jadi di sini adalah berkaitan dengan pembentukan atau qualification, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pemrosesan batu bara yang ramah lingkungan, dan saya akhiri nanti dengan penutup. Kita mulai saja dengan sumber daya dan cadangan energi di Indonesia. Ini menjadi isu penting karena beberapa hari terakhir ini setelah terjadinya perang Rusia-Ukraina, maka Eropa terkena dampak yang luar biasa, ya, dengan ditutupnya beberapa saluran atau dikuranginya saluran gas alam dari Rusia ke Eropa dan sebagainya, maka mereka pun sudah mulai beralih lagi. Drax, suatu perusahaan PLN-nya Inggris, itu yang semula tidak menggunakan batu bara lagi, pada akhir-akhir ini akan menggunakan batu bara lagi, atau sudah menggunakan batu bara lagi. Dan ini juga kita bisa lihat bagaimana harga batu bara yang meloncat naik sekali, karena memang kebutuhannya menjadi sangat tinggi. Dan kita lihat negara-negara di belahan utara bumi kita akan menghadapi musim dingin dalam waktu dekat ini. Jadi mereka dengan kelangkaan energi akhirnya tampaknya akan kembali ke dalam energi yang lebih kotor lagi. Jadi mengapa ini isu relevan dengan keadaan sekarang, tapi kita coba supaya energi yang semula dianggap kotor ini bisa menjadi lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Nah, ini di Indonesia. Saya tidak akan memaparkan yang besar-besar di sini, yang gas alam maupun minyak bumi, tapi saya akan fokus yang batu bara. Jadi kalau kita lihat, sumber daya batu bara di Indonesia ini cukup besar, adalah 143 miliar ton, ya, 143.730 juta ton, atau 143,7 miliar ton. Sementara cadangannya itu sekitar 39 miliar ton.
Jadi kalau kita menggunakan cadangan ini, produksi Indonesia saat ini adalah sekitar 500 juta ton setiap tahunnya. Maka ini masih bisa mengisi kebutuhan energi di Indonesia untuk keperluan batubara ini adalah untuk 70 tahun ke depan. Jadi kita lihat ini bahan-bahan bakar fosil, baik minyak bumi, gas alam, ini adalah bahan-bahan yang tidak renewable. Jadi ini menjadi tantangan kita karena sangat terbatas. Jadi kita harus membuat supaya kita masih bisa memanfaatkan cadangan kita. Ya, ini saya ambil data-data dari Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia tahun 2020. Mudah-mudahan masih relevan. Kemudian kita lihat sumber cadangan yang lain yang belum dimanfaatkan dengan baik, yaitu yang terbarukan, jadi renewable energy. Mohon Ibu Bapak sekalian mulai mencermati karena seringkali saya lihat masih ada kesalahkaprahan menerjemahkan EBT, energi baru terbarukan. Sebetulnya ini adalah dua energi yang berbeda, yaitu energi baru, EB, dan energi terbarukan. Ya, jadi energi baru dan energi terbarukan. Kalau kita lihat ini adalah yang dalam tabel ini adalah energi yang terbarukan. Ya, matahari, sinar matahari luar biasa, ini karunia Allah Subhanahu wa taala, dan utilisasinya ya, di Indonesia masih 0,1% dari kebutuhan energi. Kemudian energi air, ini biasanya di pembangkit listrik tenaga air atau hidro, ini masih sangat kecil juga, 8,4. Ini terbatas. Mungkin kalau di sekitar Bandung, ini ada di Saguling misalkan, ada di Jatiluhur, dan sebagainya. Bioenergi ini mulai meningkat. Ya, ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jika Ibu Bapak sekalian mengisi solar, itu ada tulisan biosolar. Ya, itu adalah dari bioenergi ini. Jadi ini saya gabungkan biofuel maupun yang lain. Kemudian yang juga belum termanfaatkan di Indonesia adalah energi angin atau bayu, ya, masih kecil. Dan ini adalah kita syukuri energi. Nah, rusuh di Malang, kamu nggak apa-apa kan? Energi geothermal ini dari karena kita berada di daerah yang banyak gunung berapinya, ini juga pemanfaatannya masih sedikit, sekitar 9,2%. Laut praktis belum ada. Masih sangat kecil atau tidak terdeteksi dalam data yang dikumpulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Jadi jika kita lihat potensi teoretik energi terbarukan di Indonesia adalah sekitar ini. 471.600 megawatt, tetapi yang dimanfaatkan baru 10,7 atau sekitar 10,7 gigawatt. Mungkin Bapak sekalian familiar istilah mega, giga, dan sebagainya. Jadi ini potensi besar. Ini adalah energi yang bersih. Jadi harapannya masa depan kita adalah di sini. Masa depan kita adalah di sini. Nah, ini saya masukkan, mengapa batu bara menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tadi sudah saya tunjukkan, bisa cukup panjang pemanfaatannya, dan untuk dua keperluan. Pertama adalah keperluan energi, kedua adalah keperluan untuk bahan kimia. Ini saya rasa mungkin di NPO ini ada Ibu Bapak sekalian yang berlatar belakang energi, teknik kimia, teknik lingkungan, elektro, mesin, dan sebagainya. Saya sebutkan satu persatu. Ini kita bisa memanfaatkan batu bara baik untuk energi maupun untuk bahan kimia. Ya, bahan kimia ini macam-macam. Bisa untuk keperluan plastik, tekstil, dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya. Termasuk juga untuk energinya sendiri, lewat berbagai macam cat. Nah, bagaimana menangani masalah yang ditimbulkan? Jika kita lihat sepintas saja dari 3 bahan bakar fosil, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, dan batu bara, maka batu bara ini sedikit berbeda karena menghasilkan abu.
Nah, abu sendiri kan juga mengotori lingkungan kita. Bagaimana nanti saya akan tunjukkan, ternyata abu ini banyak manfaatnya. Kita lihat sama-sama, ini peraturan perundangan di Indonesia. Ini adalah kebijakan energi nasional yang saat ini masih berlaku, sedang direview, memang mungkin akan muncul yang baru. Tapi intinya kira-kira seperti ini. Jadi pada tahun 2025, di 3 tahun lagi, saya berikan di sini, peran batubara minimal 30%. Ya. Pada 2050 berkurang 25%. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Ini kita lihat, yang nomor 1, ini yang tadi energi baru dan energi terbarukan. Jadi ini kalau saya lebih senang menyingkatnya supaya tidak salah, adalah sebagai EBET. Ya, bukan EBT saja, tapi EBET. Supaya clear, ada energi baru dan energi terbarukan. Ini diharapkan meningkat. 3 tahun lagi menjadi 23%, saat ini itu masih kecil ini. Dan tahun 2050 menjadi 2025 31% pada tahun 2050. Kemudian minyak bumi ini juga berkurang, jadi lihat ini juga berkurang, batu bara juga berkurang, gas bumi sedikit naik, ya. Tapi yang pasti naik sekali adalah energi baru dan energi terbarukan. Jadi saya lebih senang menggunakan energi baru dan energi terbarukan karena itu 2 hal yang berbeda. Di sini yang berkaitan dengan batu bara mungkin masih menjadi kebijakan energi nasional saat ini. Jadi mengurangi ekspor. Bapak sekalian, tadi saya sebutkan dari sekitar 500 juta produksi batu bara, lebih dari 500 juta per tahun, 20% yang digunakan dalam negeri, 80%, jadi mayoritas itu diekspor. Sayang sekali sebetulnya, terus saja. Jadi ini diharapkan batu bara akan bisa menjadi pasokan energi nasional. Apalagi kita tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, negara kita sudah berubah yang semula mengekspor minyak bumi, sekarang menjadi pengimpor minyak bumi. Ya, jadi ini diharapkan kita bisa memanfaatkan cadangan yang ada di Indonesia, tapi secara bijak, dari tadi judul yang saya sampaikan. Ini masanya. Jadi kalau kita lihat, ternyata batu bara itu adalah juga sumber energi baru. Nah, tadi saya minta dipisahkan antara EB dan EBT, karena batu bara yang dicairkan itu adalah juga EB, ataupun yang digaskan. Ya, ini untuk keperluan listrik. Ibu bapak sekalian, jika ibu bapak sekalian berkunjung ke Afrika Selatan, maka bahan bakar untuk mobil atau kendaraan kita itu bukan dari minyak bumi, tetapi dari batu bara. Nah, ini terjadi di Afrika Selatan. Mereka sudah maju teknologinya karena embargo pada tahun 50-an, pertengahan tahun 50-an, dan mereka mengkonversi batu bara menjadi BBM. Gitu ya. Jadi ini adalah energi baru. Jadi Bapak sekalian, dalam peraturan pemerintah ini jelas sekali bahwa batu bara dalam bentuk tertentu adalah energi yang energi baru, bukan terbarukan, energi baru. Di sini tunjukkan saja ini untuk pencairan dan seterusnya. Sebetulnya yang pencairan ini juga sudah lama Indonesia berkeinginan mencairkan batu bara sehingga kita tidak perlu mengimpor minyak bumi lagi, tetapi proyek yang kebetulan saya terlibat dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Kementerian Energi itu 2 kali pada sekitar tahun 2000-an awal dan kemudian 2000-an akhir, dua-duanya dibatalkan. Sayang sekali. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak perlu mengimpor lagi minyak bumi, tetapi kita bisa memanfaatkan cadangan milik kita sendiri, tabungan kita sendiri. Daripada saat ini diekspor 80%. Nah, untuk mengetahui bagaimana dan batu bara untuk kehidupan manusia, biomasa, dan sebagainya, maka kita lihat bersama-sama slide di sini. Ini ada siklus air, karbon, dan oksigen dalam menopang kehidupan manusia. Saya tunjukkan dalam pembentukan batu bara. Jadi kalau kita lihat, ini selalu siklus yang beredar. Ya.
Air hujan, kita masih mengalami sekarang ini, beberapa hari terakhir ini masih hujan, atau akan masuk musim hujan. Hujan, airnya ini kita jatuh di bumi, sebagian akan di sungai, sebagian di laut, dan sebagainya. Pada siang hari, matahari akan memberikan panasnya, sehingga ini terjadi penguapan. Penguapan ini akan terjadi sebetulnya pengembunan, menjadi awan. Ya, jadi awan ini adalah tumpukan uap air. Kemudian uap air ini pada keadaan tertentu akan membuat menjadi hujan. Jadi ini siklusnya terus berlangsung. Jadi Bapak sekalian, mohon kita selalu mencermati dan jangan mengganggu sebetulnya. Karena apa? Air ini adalah kebutuhan kita untuk menopang kehidupan, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Ya, jadi kehidupan di bumi ini terjadi karena salah satunya adalah siklus air. Ini siklus H2O. Kemudian kita lihat bagaimana sebetulnya batu bara itu terbentuk. Ini juga sebetulnya siklus. Ya, batu bara tadi saya sampaikan bukan energi terbarukan, tapi dalam proses tertentu menjadi energi baru. Nah, jadi selalu kita lihat di sini, ternyata tumbuhan dan hewan ini akan menjadi sumber energi bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah sisa-sisa tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa tumbuhan maupun hewan yang telah terkubur lama itu akan mengalami proses-proses biologik maupun termal selama ratusan juta tahun. Mungkin Ibu Bapak sekalian bisa melihat film-filmnya, itu zaman Jurassic Park dan sebagainya. Itu adalah zaman-zaman batu bara minyak bumi terbentuk. Sehingga saya kadang-kadang berseloroh, kalau gitu batu bara juga terbarukan. Ya, tetapi jutaan tahun lagi. Mungkin tumbuh-tumbuhan yang terkubur karena letusan gunung, erupsi gunung berapi dan sebagainya, atau tanah yang longsor, sekian juta tahun lagi akan menjadi batu bara dan minyak bumi maupun gas alam. Ya. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Gas alam yang selalu berputar. Tapi kan kita tidak mengalami jutaan tahun lagi ya. Mungkin ya kita juga malah mungkin badan kita sudah menjadi salah satu bahan bakar fosil, bisa saja terjadi. Nah ini, tadi yang saya sampaikan, ini kalau Ibu Bapak sekalian mungkin pernah mendengar istilah-istilah ini, itulah pembentukan batu bara. Sekian ratus juta tahun. Kita tunjukkan di sini, tapi kematangannya jadi semuanya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian menjadi yang tertinggi adalah antrasit, yang banyak di Indonesia adalah yang peringkat rendah. Jadi batu bara di Indonesia umumnya adalah didominasi oleh lignit dan subbituminous, ada juga yang bituminous, dan antrasit walaupun sedikit porsinya. Jadi yang paling banyak adalah lignit dan subbituminous di Indonesia. Ini kira-kira prosesnya seperti ini. Ada tumbuhan, terus kemudian jatuh, menjadi gambut, menjadi batu bara, dan seterusnya. Nah, ini selain tadi, karena batu bara ini adalah sumber karbon. Kemudian kita lihat, karbon dioksida ini juga berputar-putar. Ya, kalau kita punya karbon dibakar, ini akan menjadi CO2. Kita tidak menyenangi CO2 ini karena menyebabkan banyak hal, hujan es, kenaikan temperatur dan sebagainya. Ini adalah karena CO2. Jadi ini yang saat ini sedang dikurangi CO2 kita ini. Tetapi ternyata CO2 ini adalah makanan bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi tumbuhan bisa hidup karena ada CO2. Jika tidak ada CO2, maka tumbuhan akan mati. Nah, sementara itu CO2-nya itu harus diambil yang dari mana? Gitu ya. Ini semuanya dengan siklus karbon dan siklus oksigen. Sebenarnya bisa bersama-sama karbon dan oksigen. Ini saling membutuhkan. Jadi ada siklus air, siklus karbon, dan siklus oksigen. Ini biasanya terikat. Dan tumbuhan pada waktu proses fotosintesis ini yang terjadi. Ini kita lihat bersama-sama.
Jadi ini ada tumbuh-tumbuhan, ini ada matahari, ada CO2. Kita lihat panahnya adalah ke sini. Tetapi dengan proses anugerah Allah, maka terbentuklah oksigen. Jadi kita perlu CO2 untuk supaya ada oksigen. Ya, jadi kita lihat saja nih, siklusnya seperti ini. Ini yang harus kita pertahankan. Jadi jangan sampai hutan kita habis ditebang dan seterusnya. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita menjaga keseimbangan alam. Ya. Nah, ini yang membedakan CO2 yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan disebut sebagai karbon netral. Sementara kalau dari fosil, kalau kita membakar minyak bumi, atau BBM saat ini, sehari-hari kita membakarnya, batu bara, gas alam, ini adalah tak netral. Ini yang membedakan. Jadi yang dianggap mencemari lingkungan adalah CO2 yang ini. CO2 yang ini adalah pencemar lingkungan, sementara CO2 yang dilepas dari sini itu dianggap sebagai karbon netral. Itu tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tadi bagaimana siklus alam itu terjadi. Ya, bagaimana siklus alam itu penting bagi kehidupan kita semuanya. Baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Ini kita lihat. Kita sudah punya rambu-rambu. Ya, pada tahun 2015 ada kesepakatan seluruh dunia ini, Conference of Parties, yang mungkin terus dideklarasikan sebagai persetujuan Paris atau Paris Agreement. Indonesia sudah meratifikasi dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 adalah kita menyepakati itu. Jadi kita menyepakati supaya temperatur bumi tidak naik terus-terus. Itu dengan persetujuan Paris ini. Kemudian di sini juga penting Indonesia atau setiap negara yang menyepakati ini harus menunjukkan kontribusinya secara nasional dalam suatu pernyataan yang disebut sebagai Nationally Determined Contribution, ya, sebagai komitmen implementasi Paris Agreement. Dan kita sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Jadi kita juga menuju ke lebih hijau. Begitu. Nah, istilah yang sekarang populer adalah ini, net zero emission. Jadi net zero emission adalah membuat supaya kita betul-betul tidak lagi melepas CO2 dan gentayangan di atmosfer. CO2-nya tadi diharapkan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan ini yang dipastikan, Bapak sekalian. Memastikan emisi global tahun 2050 tidak menyebabkan kenaikan temperatur bumi 1,5 derajat Celcius. Tampaknya kecil, 1,5 derajat Celcius. Hari-hari mungkin kita tidak merasakan. Misalkan seperti di Bandung, pagi hari ini tadi, temperaturnya 20 derajat Celcius. Nanti siang mungkin bisa mendekati 30 derajat Celcius. Kalau suhu bumi secara total melebihi 1,5 derajat Celcius, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gunung es akan mencair, air laut akan naik. Ini penyebabnya adalah CO2 yang gentayangan yang tak netral. Seringkali disebut sebagai greenhouse gas. Atau dalam bahasa Indonesia adalah gas rumah kaca. Ya, gas rumah kaca atau greenhouse gas. Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. CO2 tadi, mudah-mudahan CO2 yang siklus tertutup tadi, ada biomasa, kemudian diproses, apakah itu menjadi solar, menjadi biosolar, biodiesel, mungkin ya, silahkan. Ini juga beberapa teman dari di jurusan saya atau di program studi saya juga mengembangkan katalis yang mengubah misalkan minyak sawit menjadi bensin sawit, misalkan saja, atau bioaftur. Dan ini sudah diuji coba digunakan untuk penerbangan. Kemudian juga sudah uji coba dengan menggunakan
CN235. Ya. Jadi ini bagaimana kita menangani semuanya ini. Ini memang tidak mudah, perlu upaya besar, ya, mobilisasi pendanaan. Ini katanya ada sekitar dana yang dialokasikan 100 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2020 janjinya. Jadi ini adalah bagaimana kita menuju ke net zero emission. Dunia menargetkan 2050, tapi Indonesia kemarin ini agak mundur sedikit ke 2060. Mudah-mudahan dunia juga tidak mundur dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Karena kalau saya membaca beberapa artikel, beberapa laporan, itu mungkin saja akan menggeser. Tapi kita tidak ingin terlalu lama. Nanti, jangan sampai nanti temperatur bumi kita terus naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, sekarang kalau kita lihat, batu bara itu banyak digunakan di mana saja. Ya, ada untuk karbonisasi. Ya, adalah pembuatan arang batu bara, untuk kokas, ini untuk industri baja, ini banyak sekali digunakan. Industri besi, baja itu menggunakan kokas, dan industri-industri lain, karbonisasi. Kemudian untuk energi, ini ada gasifikasi, ada likuifaksi, yang tadi saya sebutkan adalah likuifaksi, seperti yang di Afsal tadi. Nah, yang banyak di Indonesia adalah di sini. Yang saya beri warna merah. Warna merah di sini adalah batu bara di Indonesia kebanyakan untuk membangkitkan panas, kemudian panasnya dipakai untuk membangkitkan fokus atau steam. Steamnya menggerakkan turbin, turbinnya membangkitkan listrik. Ya, jadi listrik yang kita nikmati, kita bisa gunakan di sini, bisa dari batu bara, bisa dari gas alam, bisa dari air, PLTA, bisa juga dari solar, diesel. Kita tidak tahu, karena semuanya terkumpul menjadi satu, dan itu kita tidak tahu, jadi listrik kita, jadi kalau sekarang ini orang sudah menggunakan EV, electric vehicle, ya, mobil listrik, motor listrik, dan sebagainya, itu pasti menyenangkan dalam beberapa hal. Menyenangkan karena mobil listrik ini akan membuat kota-kota kita semakin tidak banyak CO2. Tetapi, mesti kita lihat, ini yang perlu kita lihat, tetapi yang perlu kita perhatikan, di pembangkitnya, karena masih menggunakan bahan bakar fosil, pasti masih melepas CO2. Jadi apakah kita berpikir CO2 kita lepaskan saja di tambang-tambang yang dekat sana, kemudian listriknya dikirim ke kota-kota. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang berkembang saat ini. Pasti listrik tidak seperti komunikasi, kalau komunikasi bisa wireless, kalau listrik tampaknya, kalau wireless nanti kita kesetrum semua ya. Jadi tampaknya mesti lewat kabel, apakah kabel bawah laut, dan seterusnya. Karena tambang-tambang besar di Indonesia ini justru berada di luar Pulau Jawa. Sementara pengguna listrik terbesar adalah di Pulau Jawa. Jadi saya akan fokus ke yang warna merah, pembakar. Ini salah satu contoh. Ini mungkin saya akan tampilkan sedikit video yang menggambarkan bagaimana pembangkit listrik ini. Kebetulan ini saya dengan rekan saya kunjung ke suatu pembangkit listrik swasta di sini. Saya tampilkan saja bagaimana ini terbakar, mudah-mudahan bisa dilihat. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Mudah-mudahan terlihat ini. Ini hanya skematis saja. Welcome to Mechanismalar.com's educational video series. Half of the world's electricity is generated by coal power plants, and there are close to 3,000 large coal power plants around the world. In this video, we're going to show you how these controversial yet indispensable power plants work. The idea behind the power plant in this video is to show you how to convert energy stored in the coal to electricity. To increase burning efficiency, a powdered coal and air mixture enters the furnace. During the burning process, the chemical energy stored in the coal is released as heat to create high temperatures inside the furnace. This heat passes to the water inside the coils located in the furnace.
The hot water is then forced to move to the boiler where it evaporates and generates high-pressure steam. The high-pressure steam is taken to the steam turbine, and the energy inside the steam is converted to mechanical energy. This mechanical energy is then transferred to the generator, where it will be converted to electricity. The generated electricity is finally transferred to the grid through a transformer and is ready to be consumed by the public. There are two major water cycles in any power plant, whether it is a coal, nuclear, or a gas power plant. The first is the closed-loop power-producing water cycle, which we call the steam cycle. The second is the open-loop cooling water cycle. No thermal power plant can operate without these two cycles. Let's begin by describing the closed-loop power cycle, or the steam cycle, starting from the furnace. First, intense heat inside the furnace heats the water within the coils, which is coming from the condenser. This heated water is forced to the boiler where it evaporates. The pressure inside the boiler can be more than 200 bars. The high-pressure steam obtained in the boiler is sent to the steam turbine, which passes the steam between fixed and rotating sections, converting the energy stored in the steam to mechanical energy. The steam leaves the turbine at close to vacuum pressure, near condensation temperature. This saturated dry steam then enters the condenser, where it is condensed to water by the cold water coming from the river. Finally, the condensed water is pumped to the furnace, where it starts heating the coils inside the furnace to complete its cycle. Here's a question for you to think about that we'll answer in our next video. Why is a very small portion of pressurized steam diverted to the bearing section of the turbine, where the low-pressure steam leaves the turbine? Now let's discuss the second cycle, the open-loop cooling cycle, which starts by pumping cold water from the upstream section of the river into the condenser inside the steel tubes. While saturated steam is condensed to water, the water from the river is heated. The heated water is then dispensed to the downstream section of the river. To protect ecological stability of the river, the temperature rise should be kept to a minimum. In short, dispelled water makes the river or lake warmer than it otherwise would be. This is why some marine animals, such as manatees, spend their winter close to the power plants to protect themselves from the harsh winter temperatures. This concludes the first part of our presentation about coal power plants. The second presentation will describe key facts about the 400 megawatt coal power plant. Thank you for watching our videos and for your continued support. Please don't forget to subscribe if you have not done so already. Oke, baik Bapak sekalian, saya kembali ke slide saya tadi. Nah, sebentar. Kok hilang slide saya tadi? Nah, ini dia. Jadi saya kembali ke slide saya tadi, bahwa itu bagaimana di sebuah pembangkit listrik ya terjadi. Proses-prosesnya mungkin agak saintifik sedikit, tapi ada beberapa yang tadi mudah. Jadi yang penting adalah ada panas, panasnya membuat kukus atau steam, steamnya menggerakkan turbin, kemudian turbinnya menggerakkan generator listrik dan listrik yang kita buat. Nah, di dalam pembakaran batu bara inilah yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Maka banyak buangan-buangan pengotor-pengotor ini yang harus kita tanggulangi. Ya, pengotor-pengotor ini, salah satu yang pengotor tadi yang adalah abu. Jadi di sini harus ada konsep ekonomi sirkular. Yang tadi saya sebutkan, kolaborasi kami dengan PT Jawa Power yang tadi saya sebutkan, ini kami gunakan, kami proses menjadi zeolit. Nah, abu yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batu bara itu saat ini sudah digunakan semuanya oleh pabrik semen. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian menuju pabrik semen, tidak lagi meledakkan gunung untuk mengambil silikanya, tetapi memanfaatkan abu dari pembangkit
listrik, ya, PLTU. Sehingga ini adalah konsep-konsep ekonomi sirkular. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk geopolimer, untuk bahan konstruksi dan sebagainya. Ini yang lain lagi, ini juga bisa untuk gypsum. Jadi untuk material konstruksi ya adalah menangkap SOx-nya ini, karena pasti ada sulfurnya. Ini beberapa teknologi, saya tidak singgung terlalu jauh di sini. Ini yang kami lakukan, ini circular economy, adalah yang lain. Kalau tadi adalah bagaimana memanfaatkan abu, ini yang kami kebetulan juga kerjasama dengan PT Bukit Asam, adalah menangkap CO2-nya. Jadi CO2 yang ada di sini, yang dilepaskan oleh PLTU kami tangkap. Terus kemudian kami proses menjadi metanol. Ya, ini sudah selesai kegiatannya. Kemudian kami akan ada kegiatan yang lain juga dengan PT Bukit Asam, agak sedikit berbeda, yaitu tetap bagaimana mengurangi CO2 atau memanfaatkan CO2. Ya, ini proses-proses yang dikembangkan, bisa secara termokatalitik, elektrokatalitik, fotokatalitik maupun fotoelektrokatalitik. Saya tidak akan menuju ke sana. Nah, yang banyak juga dilakukan, CO2-nya ditangkap, kemudian ini bisa digunakan untuk macam-macam. Ya, salah satunya di dunia adalah untuk enhance oil recovery, jadi untuk mendorong minyak supaya bisa keluar dari bumi. Nah, ini yang juga kami kembangkan adalah, ini saya dengan beberapa teman dalam grup saya mengembangkan namanya batubara hibrida. Batubara hibrida itu adalah batu bara yang dicampurkan dengan biomasa, jadi sebagian CO2 yang dibakar adalah menjadi netral, ya, sehingga tidak mencemari. Ini adalah menggunakan upaya-upaya untuk mengurangi. Kemudian yang paling banyak adalah dengan co-firing ini. Saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, ini kami kerjasama dengan beberapa institusi di Jepang maupun Indonesia dengan PLN, Indonesia Power, dan Pembangkitan Jawa Bali. Ini kami melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan co-firing, jadi membakar batu bara bersama biomasa. Ini juga kembali konsepnya adalah ekonomi sirkular. Tantangannya luar biasa di sini, karena pasokannya sulit, tetapi yang tantangan yang lain ternyata beberapa perusahaan itu justru limbah-limbah biomasa, apakah itu dari sawit, dari kebun karet, dari kebun-kebun yang lain, itu diekspor ke Jepang, ke Korea, dan sebagainya. Jadi ini tantangan lagi. Tantangan kita luar biasa. Ini yang juga kami pernah lakukan, saya pernah lakukan dengan beberapa teman, adalah memanfaatkan limbah oli pelumas, pelumas bekas. Ya, ini kami kerjasama waktu itu dengan sebuah perusahaan tambang terbesar swasta di Indonesia, yaitu untuk bahan peledak. Ya, jadi bisa dibayangkan, setiap tahun perusahaan ini membuang sekitar 60 juta ton per tahun oli pelumas bekas. Nah, ini harus dimanfaatkan. Ya, ini bisa dibayangkan, kalau mobil kita mungkin hanya sekitar 4 liter pelumasnya untuk pelumas biasanya, kemudian pelumas untuk dan sebagainya juga sekitar itu. Tapi ini jutaan ton, karena alat-alatnya seperti ini. Jadi Bapak bisa bayangkan, ini badan saya tingginya, ternyata badan saya ini tingginya sama dengan jari-jari roda kendaraan-kendaraan berat. Ini juga upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran SOx, ini yang juga kami kembangkan bersama dengan teman-teman dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, terutama biologi, memanfaatkan makhluk, saya sebut suka bercanda saya sebutkan makhluk halus. Jadi menggunakan mikroorganisme, ternyata ada mikroorganisme yang suka memotong-motong rantai ini. Sehingga batu bara yang tadinya padat bisa menjadi cair, kemudian sulfurnya dan sebagainya terpisahkan, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Pastinya apinya juga terpisahkan. Nah, ini yang waktu saya di wawancara Tempo, salah satu yang saya sampaikan adalah siapa tahu suatu saat nanti kita bisa melakukan menginjinir mikroorganisme ini sehingga mikroorganismenya akan suka hidup di tambang-tambang dan tambang batu bara menjadi tambang minyak.
gitu ya, karena yang keluar bukan lagi bahan bakar padat tapi bahan bakar cair atau malah gas. Ini juga circular economy yang lain, yang batu bara hibrida tadi juga kami kembangkan bersama beberapa rekan, dan saat ini sudah juga kami terus jalankan walaupun belum bisa komersial karena kami masih melakukan pengembangan. Jadi prosesnya memang tidak mudah. Nah, sekarang bagaimana kita menuju ke net zero emission? Net zero emission. Kita lihat bagaimana posisi Indonesia saat ini. Dengan kebijakan energi yang tadi saya sebutkan, pada saat ini di Indonesia masih seperti ini. Maaf, ini semuanya persen ya. Ini ada persen. Energi baru dan energi terbarukan pada saat ini masih 11,7%. Kita dalam 3 tahun lagi itu janji kita menjadi 23%. Apakah kita sanggup? Ini tantangan yang sangat berat buat kita. Ini tidak hanya berasal dari tadi ya, jadi beberapa minyak bumi, BBM dan sebagainya harus digantikan, gas alam. Kalau kita lihat juga, ini kita lihat batu bara sekarang ini 37, turun menjadi 30%. Ini tantangan luar biasa. Gas alam 18, ini sedikit naik memang, jadi 22%. Ini tahun 2025, 2050 targetnya lebih ambisius lagi. Energi baru dan terbarukan menjadi 31%. Dan suatu saat nanti di tahun 2060 yang lain-lainnya inilah. Atau kita menggunakan batu bara dengan. Nah ini yang penting. Jadi ini lebih ramah lingkungan, dan konsepnya adalah dekarbonisasi. Ini kebetulan saya sedang bekerjasama juga, ini proyek yang menggunakan beberapa pertemuan, adalah memanfaatkan amonia. Ya, mungkin Pak tahu. Ya, ini saat ini digunakan untuk membuat urea. Amonia ini adalah satu media untuk menyimpan hidrogen. Jika ini dibakar, maka tidak melepas karbon dioksida. Tapi mungkin perlu kita perhatikan akan muncul lagi NOx. Ya, jadi tantangannya ke sana sini. Dan saat ini gencar sekali ada beberapa publikasi yang saya tuliskan bersama rekan-rekan saya dari Tokyo Uni. Itu bagaimana hidrogen disimpan dalam media amonia. Ya, karena hidrogen itu energi paling bersih, tadi saya sampaikan. Hidrogen ini adalah energi paling bersih karena kalau dibakar hanya menghasilkan H2O. Tidak lagi melepas CO2. Nah, saya ingin melakukan cara-cara di sini. Nah, ini kutip. Makanya upaya Indonesia ini sesuai dengan perintah Allah. Indonesia selalu menggunakan pikirannya untuk menciptakan teknologi guna kemaslahatan umat manusia. Saya kutip dari surat Ali Imran ayat 190, saya bacakan terjemahnya saja. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, jadi tadi kita sudah diberi nikmat, sumber daya alam yang luar biasa, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menggunakan akal kita. Karena itu yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akalnya. Ini di Ali Imran ayat 190. Kemudian di dalam 191 ini sambungannya, orang-orang berakal itu yang seperti apa? Adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kalau kita pahami ayat ini, mungkin nanti Pak Hasan bisa memberikan tafsir yang lebih sempurna. Bahwa kita sudah diberi anugerah yang luar biasa. Sumber daya alam. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya katakan, gunakan dengan bijak. Jika tidak, maka tadi bisa dibayangkan, CO2-nya akan luar biasa kemana-mana, dan kemudian temperatur atau suhu bumi akan meningkat, es mencair, air laut naik, kita akan kebanjiran. Mungkin di Bandung mungkin masih belum ya, tapi Jakarta bisa dibayangkan, bisa kebanjiran laut.
rob, ya, seperti beberapa waktu yang lalu, yang pasti seperti di Semarang, itu seringkali rob itu masuk ke daratan. Ya, jadi ini adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan dalam kesempatan saya sharing ini, teman-teman dari lingkungan hidup ini, ada ibu-ibu sekalian ini yang juga sudah sangat-sangat paham mengenai ini, Bu Bebasari yang memang juga mengurusi lingkungan ini, bagaimana kita membuat lingkungan kita menjadi lebih ramah untuk kita semuanya. Dan kita lihat juga bagaimana potensinya di Indonesia ini untuk memanfaatkan batu bara dengan lebih baik. Ini adalah sumber daya cadangannya masih besar, tadi sampai 70 tahun ataupun lebih kalau sumber daya tadi menjadi cadangan, karena sekarang masih ditemukan cadangan-cadangan baru. Kemajuan penelitian juga akan mendukung ke arah sana. Sumber daya manusianya, ya, pendidikan, bagaimana. Kemudian disertai dengan peraturan perundangan yang mendukung ke arah sana. Dan tadi yang saya sampaikan, mengapa ini penting? Karena 80% ekspor, 20% kebutuhan dalam negeri. Ya. Dan ini salah satunya juga upaya yang dilakukan adalah pembangunan dimethyl ether. Bapak sekalian mungkin belum tahu, dimethyl ether ini bisa menggantikan LPG. Yang pasti Bapak sekalian di rumah masing-masing menggunakan LPG. Nah, saat ini LPG kita bukan dari dalam negeri, kebanyakan adalah impor. Nanti kalau ini bisa digantikan oleh tidak bisa langsung, memang pasti ada perbedaan dari karakteristiknya, pembakarannya berbeda, tetapi intinya adalah kita akan meniru seperti LPG. Ini yang pernah kami lakukan juga. Tadi mengapa saya mengambil topik ini kutipan yang saya ambil dari Kompas TV. Waktu itu ada webinar untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Ini ada beberapa pembicara, ada Dirjen Minerba, kemudian waktu itu adalah di Dirut PTBA, kemudian dari Kementerian BKPM, kemudian dari sebuah perusahaan swasta, kemudian yang diminta menjadi komentator, ya, atau penanggap adalah saya sendiri, kemudian ada dari asosiasi batubara, adalah pengamat batubara dulu bekerja di ini dulu bekerja di sebuah perusahaan batubara swasta, kemudian dipandu oleh Cynthia Rompas yang adalah anchor dari Kompas TV. Jadi yang penting adalah memanfaatkan batubara secara bijak. Dan yang kami lakukan misalkan dengan PTBA adalah CO2-nya tidak langsung dilepas ke atmosfer, tapi dipisahkan dan kemudian misalkan diproses menjadi metan. Yang berikutnya lagi saya tampilkan itu forum juga, saya diundang oleh Tempo TV. Ini ada beberapa pembicara juga. Ini dari Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral, ini dari Asosiasi Tambangan Batubara, ini tadi di BBA, dan saya sendiri. Dan pada kesempatan ini saya mempopulerkan yang saya tadi sebut adalah batubara hibrida. Batubara hibrida ini diharapkan akan membuat lebih ramah lingkungan. Jadi judul webinarnya juga Ibu Bapak sekalian lihat di sini, batubara yang ramah lingkungan. Ya, jadi masing-masing tadi pembicara di sini menyampaikan isu-isu yang penting, dan bagaimana kita merespons terhadap kebutuhan energi kita. Itu rasanya yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk bicara. Dan sebagai penutup, ini saya juga sampaikan bahwa kita memanfaatkan dengan konsep ekonomi sirkular atau circular economy, bagaimana produk samping atau limbah, atau sekarang istilah yang baru ada spent resources, tidak lagi sebagai waste, tetapi spent resources dikonversi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Ya, rasanya ini juga
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah dalam Al-Baqarah 2 ayat 11 di sini, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi ini tantangan bagi kita semuanya. Ekonomi sirkular diharapkan akan menjawab tantangan-tantangan sehingga kita tidak merusak bumi kita ini semuanya. Ya, ini kita semuanya tidak bisa. Dan sebagai umat Muslim kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga, dan kita diminta, diharapkan, diperintahkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di langit dan di bumi ini dengan berpikir secara bijak. Yang saya sebutkan ini, kita tidak ingin seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ya, kita di sumber energi besar sekali, tapi kita mati di sini. Malah kita ekspor dan seterusnya. Sehingga saya kutip di sini dari surat Ar-Rahman, di sini, Wabi ai alai robikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah perintah Allah bagi kita semuanya. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada beberapa artikel yang mengatakan jangan sampai sumber daya alam ini menjadi kutukan, tetapi menjadi rahmat, menjadi nikmat bagi kita semuanya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan kita mungkin lanjutkan saja dengan diskusi, dan juga perlu masukan-masukan dari Ibu Bapak sekalian untuk bagaimana kita bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Song. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu menarik, Prof, materi yang disampaikan pada pagi hari ini, dan betapa kita bisa mendapatkan kesan tidak akan mungkin tersajikan materi ini kalau tidak diawali dengan kesungguhan ya Prof ya, di dalam melaksanakan studi, mengumpulkan data dan menganalisa sehingga menghasilkan presentasi yang luar biasa sekali. Dan tentunya Prof Song apresiasi luar biasa terhadap apa yang disampaikan. Nah, buat saya pribadi, Prof, tadi perkataan terakhir Prof yang menyampaikan dalam bentuk doa juga, jangan sampai kita mati di lubung padi ini. Saya terus terang saja, saya tiba-tiba teringat dan terasa dalam suasana yang menyedihkan juga ketika saya ingat bahwa saya 23 tahun, Prof, di pabrik pupuk Iskandar Muda di Aceh itu. Dan saya bersyukur bahwa menjadi bagian dari awal, pada saat awal pembangunannya itu saya termasuk bagian dari tim yang ditugaskan pembangunannya. Dan luar biasa ketika pertama kali datang ke Loksmawe pada waktu itu, Prof, dan tiba pun pada jam 10 malam pada waktu jalan darat dari Medan, betapa tidak membayangkan ketika memasuki kota Loksmawe itu, Prof, kita merasa seperti di luar negeri. Dan bahkan ada yang mengatakan seperti di New York dan sebagainya, dengan lampu yang gemerlap luar biasa gitu, Prof. Dan digambarkan pada waktu tingkat kemakmuran yang luar biasa, dan begitu juga pembangunan yang ada di Loksmawe itu. Nah, namun kemudian tidak menunggu terlalu lama gitu, Prof. Saya ingat sekali bahwa pada tahun 2003 saja sudah mulai menurun itu. Dan bahwa betapa pabrik pupuk Iskandar Muda pada waktu itu kita kehabisan gas untuk meneruskan kegiatan operasi pabrik. Padahal sementara di kiri kita dari perusahaan PT Arun, kapal itu masih terus berlalu lalang mengekspor gas itu dikarenakan sudah kontrak jangka panjang gitu antara mobil oil ya dengan negara-negara lainnya. Nah, pada saat itu terus terang saya menjadi bagian ya dari masyarakat Indonesia dan khusus masyarakat Aceh, rasanya tidak bisa menerima kita pada saat pabrik kita dinyatakan mati gitu kan ya, tidak keberadaan gas. Sementara gas itu, kapal itu terus berangkat ke luar negeri mengirimkan ke sana. Nah, sehingga Prof, boleh jadi mungkin bisa digambarkan, Prof, situasi hal ini terjadi, kira-kira bagaimana kerjasama antara lembaga yang mengelola produksi gas ini, kemudian kebijakan perindustrian sendiri di negara kita, serta kebijakan ekonomi, seperti terkesannya seperti tidak, apa ya Prof ya, seperti tidak ada pertautan antara satu dengan yang lain. Mestinya kan kalau misalnya kita melihat ya,
tidak akan mungkin di Aceh itu terhenti gitu kan industri gas, apalagi sudah ditutup semua sekarang ini. Harun sudah tutup, Pupuk Iskandar Muda sudah tutup, Pupuk ASEAN sudah tutup, kemudian Kertas Kraft Aceh sudah tutup semuanya gitu, Prof. Dan ketika setengah tahun yang lalu saya ke Lok Sumawe itu situasi sudah sangat berubah gitu, Prof. Jauh daripada kemakmuran yang didapati ketika saya berada di sana sekitar tahun 90-an yang lalu gitu, Prof. Kira-kira bagaimana, Prof, pandangan makronya mengenai hal ini serta ke depannya seperti apa? Makasih, Prof. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya Pak Hasan ini sangat menukik ini buat saya. Luar biasa ini, karena ya ini memang sesuatu yang harus kita lihat bersama-sama. Jadi saya mengandaikan begini, energi itu adalah urat nadinya kehidupan. Energi, ekonomi, dan politik. Nah, ini satu hal yang saling mengait. Energi akan menjadi driving force untuk ekonomi. Pada waktu era Orde Lama, itu ekonomi kita sangat digerakkan oleh fosil. Tadi Pak Hasan menyampaikan juga ya bagaimana suasana di Arun, di Lok Sumawe. Saya terakhir ke Lok Sumawe itu mungkin sekitar tahun 2000-an. Ya, itu masih banyak ini ya. Jadi pada waktu itu bagaimana LNG mengapalkan tiap hari, malah nambah trennya begitu. Terus kemudian tadi ini Pak Hasan termasuk PIM, AAF, ini yang menderita tadi apa namanya, pabrik kertas segala macam di sana, itu merasakan bagaimana kebutuhan gas itu. Tapi ya itulah, pada waktu itu adalah devisa kita didorong dengan fosil. Sehingga juga tadi saya sampaikan juga, selain gas alam yang kemudian dicairkan, tidak hanya di Arun, tapi juga di Badak, di Bontang. Itu juga hal yang sama, diekspor juga. Nah, bagaimana dengan ditangguh? Ini juga kontrak-kontraknya panjang. Jadi ini harus kita cermati juga, termasuk tadi yang juga saya singgung untuk batu bara. Bagaimana kontrak-kontrak itu sehingga 80% batu bara kita itu diekspor. Apakah tidak kita bikin sendiri, kita manfaatkan di sini. Sama lah sebetulnya dengan rotan. Maaf, ini saya mengandaikan dengan sesuatu yang lain. Rotan kita diekspor dalam keadaan mentah. Mengapa kita tidak ekspor hasil kerajinan rotan dalam bentuk kursi, keranjang, dan sebagainya. Jadi sebetulnya batu bara, gas alam ini kita proses dahulu, kemudian itu yang kita ekspor. Itu nilai tambahnya akan jauh berbeda, pastinya. Jadi ini sesuatu yang tadi saling mengait ini, saya katakan ini sesuatu yang memang kompleks antara energi, ekonomi, dan politik. Nah, saat ini kita bergeser. Minyak bumi sudah import. Batu bara jangan-jangan nanti kita ngimport, karena sudah terlanjur diekspor. Ada komitmen jangka panjang. Ini kan jadi ironis sekali. Jadi ini kita harus hati-hati bagaimana kita memanfaatkan. Karena pada waktu pencairan batu bara itu tidak diteruskan, saya tidak dengar ininya, tetapi ada rumors. Karena tidak ada pasokan batu bara, kan aneh juga ya. Karena batu baranya sudah terikat kontrak-kontrak untuk ekspor tadi. Jadi ini yang mungkin perlu kita lihat. Bagaimana kita membuat supaya tadi jangan sampai sumber daya ini menjadi kutukan, tapi memang betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai tadi mati di lumbung padi. Mudah-mudahan menjawab apa yang saya sampaikan Pak Hasan dengan pertanyaan Pak. Sangat sulit, terus terang saja saya menjawabnya tidak bisa langsung, karena beberapa ini juga ekosektoral kadang-kadang, yang di sini inginnya ini, yang itu, yang di sini inginnya seperti ini. Nah, kita sebetulnya harus koordinasi sebenarnya. Jadi tidak boleh ekosektoral. Sektor energi, sektor industri, sektor ekonomi, semuanya harus berpikir bersama-sama, sehingga ya mudah-mudahan nanti dengan kebijakan energi nasional yang baru, karena sebetulnya ketuanya adalah Presiden. Ketua hariannya adalah Menteri Energi, dan di sana ada Menteri Keuangan, dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya harus kita buat supaya menjadi sesuatu yang holistik, tidak
sektoral. Dan Bappenas, insya Allah Bappenas juga akan terlibat sebagai Badan Perencana Pengembangan Nasional untuk melihat bagaimana satu sektor dengan sektor yang lain saling memperhatikan. Tidak ada lagi ekosektoral. Itu mungkin. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan. Paling tidak kita menyadari bahwa ini masih menjadi PR besar bersama kita ya Prof ya, bahwa betapa sebetulnya koordinasi di dalam menetapkan visi dan arah daripada pembangunan pemberdayaan seluruh potensi negeri ini masih menjadi PR besar bagi kesadaran kita semuanya. Nah baik Prof, saya kira kita akan beranjak nih ke pertanyaan dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menanyakan aspek apakah dalam teknologi PLTBB yang belum dikuasai oleh Indonesia, dan faktor apa yang paling kritis berdampak buruk dalam PLTBB bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Ini PLTBB mungkin PLTU batubara maksudnya ya. Oke, saya coba. Jadi kita mulai memiliki pembangkit listrik batubara itu sekitar akhir 80 awal 90-an. Sebelumnya kita masih menggunakan minyak bumi, BBM sebagai ataupun air. Karena kebutuhan besar sekali sehingga kita menggunakan batu bara. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga salah satu adalah CO2-nya. Jadi CO2 batu bara kalau dibakar satu satuan energi yang sama batu bara dengan minyak bumi, maka batu bara pasti akan melepas CO2 yang lebih banyak. Selain itu juga ada abu. Beberapa waktu yang lalu, sebelum terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, maka fly ash, jadi abu terbang batu bara dari PLTU, itu adalah B3, limbah B3. Ya, tapi kemudian dalam peraturan yang baru tadi menjadi limbah terdaftar, sehingga pemanfaatan yang lebih baik lah. Tapi tetap harus terdaftar, jadi jangan sampai nanti salah kaprah. Jadi ini memang tantangan-tantangan. Kemudian debu ya tadi ya, debu itu kadang-kadang selalu jadi ramai karena ada debu di mana-mana. Jadi kalau kita menanggulanginya dengan menambahkan biomasa seperti tadi co-firing, maka dari kajian kami tahun lalu dan sampai awal tahun ini, itu yang merepotkan adalah pasokan biomasa. Biomasa yang digunakan adalah biomasa limbah. Ya, jadi limbah kelapa sawit, limbah perkebunan karet, limbah persawahan, skam padi, dan sebagainya, serbuk gergaji, itu bisa kita gunakan. Tetapi ternyata pasokannya kurang. Jadi ini tantangan lagi. Kita ingin mengubah tapi pasokannya kurang. Nah, akhirnya ada upaya-upaya untuk menanam tumbuhan yang cepat. Misalkan cepat tumbuh dan bisa dipetik. Misalkan kita menggantilah hutan-hutan yang sekarang masih tidak menjadi hutan produksi, itu menjadi hutan tanaman energi. Nah, ini juga harus berhati-hati mengubahnya menjadi hutan tanaman energi. Dan nanti di situ kayu-kayu atau pohon kaliandra dan gamal ini cepat tumbuh. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan. Jadi ini yang harusnya kita juga melihat bagaimana nantinya semuanya ini menjadi yang lebih ramah lingkungan. Jadi kita menuju ke sana. Memang tidak mudah terus terang saja. Jadi karena tadi urusannya ekonomi, urusan harga. Jadi seandainya sekarang ini harga listrik di Indonesia itu termasuk murah, sekitar Rp1.400 per kilowatt hour. Jika semuanya dihitung, mungkin lebih tinggi dari Rp5.000. Ya, jadi Rp5.000 per kilowatt hour. Jadi bisa dibayangkan, pasti semuanya akan teriak. Kalau kita mengurusi semuanya, jadi contoh yang paling sederhana ini mungkin kalau saya coba lebih baik kita mulai dari kita dan mulai hari ini. Ibu bapak sekalian, mungkin contoh sederhana kalau kita mau menghemat energi tadi, energi dari listrik semuanya, adalah penggunaan water dispenser air di rumah kita masing-masing.
dispenser air kita itu cara bekerjanya Ibu Bapak perhatikan, satunya adalah pemanas, satu sisi adalah refrigerasi. Padahal sebetulnya ini saling menguntungkan. Ibu Bapak sekalian kalau berada di belakang lemari es atau di belakang dispenser, terasa panas. Nah, panas ini tidak dimanfaatkan untuk memanaskan air, tetapi ada pemanas sendiri. Coba dibayangkan, ini ada refrigerasi yang mendinginkan air, ada pemanas yang juga berdiri sendiri, memakan listrik. Terus kemudian yang luar biasa lagi, waktu minum, karena kita tidak ingin kepanasan, tidak ingin kedinginan, dicampur. Ini kan sangat luar biasa. Mengapa kita tidak menggunakan air biasa saja? Atau mencari dispenser yang teknologinya sudah beda. Agak mahal, yaitu saling mengait antara pendinginan dan pemanasan. Mungkin itu jawaban saya. Baik, baik, terima kasih Prof. Song. Dan berikut ini saya ingin mengundang sahabat kita, Prof. Pak Heri Harjono. Assalamualaikum Pak Heri. Prof. Heri, mohon berkenan untuk unmute audionya, ikut meramaikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Prof. Heri. Pak Heri takut saya ini. Silakan Prof. Heri. Assalamualaikum, Mas Song. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof. Heri? Di Dili atau di Indonesia sekarang, Prof? Kebetulan sedang di Indonesia. Alhamdulillah, selamat datang kembali, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Song. Ya, menarik sekali itunya. Kita membuang-buang energi ya. Nah, saya tidak banyak Mas Song ya, tapi apa namanya? Kalau melihat energi yang kita miliki, karena saya kebetulan di Timor Leste gitu ya, banyak sekali sumber-sumber energi kita gitu ya. Masya Allah itu kita punya minyak bumi, punya panas bumi, punya apa lagi ya, punya ya batu bara tadi ya, energi fosil, masih banyak lagi lah energi air itu. Saya rasanya surga juga Indonesia ini gitu ya, surga dunia itu, semuanya segalanya tersedia itu. Tetapi Mas Song, apakah saya agak melenceng sedikit, bagaimana kebijakan yang sepertinya misalnya energi yang banyak tidak kita pakai gitu Mas Song ya, misalnya energi panas bumi itu ya, itu belum sama sekali kita manfaatkan sepenuhnya gitu ya. Kira-kira kendalanya apa ya Mas Song ya? Kalau Mas Song kan banyak di energi ya selain batu bara, tapi banyak mungkin berkaitan dengan teman-teman yang berkaitan dengan kebijakan energi gitu ya. Saya sudah lama nggak ngikutin itu ya. Kira-kira apa Mas Song ya? Supaya kita itu. Kemudian apakah ada juga usaha-usaha, ya tadi saya kaget juga tadi, saya suka minum air anget itu ya, dicampur-campur gitu ya. Sama. Saya suka minum air anget. Nah, kemudian bisa energi itu bisa kita itu ya, kita membuang-buang energi sendiri di rumah itu banyak juga gitu ya. Nah, apakah ada, saya tahu kalau nggak salah di Jepang atau di mana Mas Song ya, energi yang banyak menggunakan hanya perbedaannya seperti Mas Song tadi katakan itu, energi yang dari mana tadi di belakang kulkas itu digunakan gitu ya, untuk di peralatan-peralatan rumah tangga kita gitu. Itu ada ide-ide apa ya Mas Song ya sebenarnya itu ya. Kalau misalnya tadi itu ini kalau air bisa untuk pemanas gitu ya. Tetapi apakah sudah ada alat-alat semacam itu ya di luar ya? Saya kira itu dulu Mas Song ya. Tapi saya kepikir saya membuang-buang energi juga ya ini. Masya Allah. Baik, terima kasih nih Mas Heri ini kan teman saya satu angkatan ini, jadi beliau
Kalau saya boleh nyela Prof. Song, silakan Pak. Terutama terkait dengan pertanyaan Dr. Prof. Heri tadi itu mengenai bagaimana pemanfaatan ya sebagai contoh energi panas di balik kulkas itu dan penciptaan perat. Jadi bagaimana kalau kita ramaikan dulu pertemuan kita dengan mengundang komentar juga Profesor Tati Rajab agar baru nanti kemudian Prof. Song bisa menambahkan komentarnya. Kepada Prof. Tati kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Pak Tati. Song, Mas Heri. Wah, di sini ini bertiga ini kita sekelas ini, Pak. Ini nggak lucu. Masya Allah. 70s, maksudnya ya semuanya. Saya cuma komentar sedikit sebelum Pak Song menjawab nih. Hari Minggu kita suruh belajar nih, Pak Song itu bukan main. Belajar sampai ujung itu ya. Jadi kita mesti belajar terus. Nah, menurut saya nih Pak Song, saya Pak Heri itu kebetulan satu angkatan dan satu ya sama-sama di Walawa sama-sama, Mapram sama-sama. Nah, menurut saya itu Pak Song dari energi baru terbarukan. Tadi Pak Heri menanyakan yang geotermal ya. Saya sebenarnya nggak pengen menanyakan apa-apa. Saya juga hanya ingin memberikan komentar bahwa Pak Song kalau dari ITB 70 tahun itu berhenti. Maksudnya kita tuh paling ketawa. Masa dari pandai sekali habis itu jadi bodoh? Kan ya enggak gitu ya. Mestinya masih bisa dimanfaatkan. Jadi nggak pernah akan ada habis-habisnya. Belajar sampai ujung, belajar sampai itu ilmu yang dibagi itu nggak akan habis-habisnya Pak Song. Jadi benar-benar Pak Song jangan berhenti dan saya hanya ikut menyemangati Pak Song. Jadi teruslah dimanapun ya sama saja ya ilmu kita itu bisa dimanfaatkan banyak orang. Dan saya juga kaget tadi Pak Hasan bilang tutup semua, tapi di sebelah ekspor semua. Nah itu mungkin perlu dikomentari Pak Song gimana caranya kita membalans antara kebutuhan ekspor kemudian banyak duit atau kemudian dipakai sendiri seperti Pak Heri tadi buang-buang energi ya. Bukan buang-buang sih ya kita memang perlu memikirkan seperti itu. Dan tadi katanya ya di salah satu ayatnya Pak Song tadi katakan mesti harus berpikir. Jadi memang itu semua itu diberikan, alam ini diberikan tapi harus dipikir gitu ya supaya kita mendapatkan nilai tambah yang lebih. Bukan hanya dimakan saja. Itu aja Pak Hasan. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tati Rajab. Surprise juga bahwa perjumpaan satu kelas ya seangkatan luar biasa. Oke, kepada Prof. Song kami persilakan Prof. Song. Wah, terima kasih. Saya jadi menjawab teman-teman saya sendiri nih. Jadi kembali ke sekian salahnya puluh tahun. Minggu-minggu suruh belajar. 20 tahun yang lalu ini. Kami bersama-sama mulai jadi mahasiswa. Pertanyaannya memang berat-berat. Jadi tadi saya sampaikan di awal tadi waktu pertanyaan Pak Hasan. Jadi kalau kita bicara energi, memang selalu mengait. Karena energi itu adalah penggerak ekonomi. Itu pasti. Yang sangat menggerakkan ekonomi. Ekonomi sendiri itu apakah menggerakkan atau digerakkan oleh politik? Saya tidak berkecimpung di dunia politik, jadi nggak tahu mana yang menggerakkan yang mana pastinya ya. Tapi ini saling mengait. Jadi ini kebetulan saya kemarin diminta mereview paper yang agak berat saya mereviewnya karena mengenai energy security. Jadi ini kan repot. Energi, ekonomi dan politik ini selalu mengait. Sehingga nanti kalau insya Allah saya punya kesempatan itu malah mau belajar politik energi gitu. Masya Allah. Amin. Nah, tadi Betul. mengenai pertanyaan dari Ferry. Ini memang masalah geothermal. Ini semuanya adalah kebijakan akhirnya. Geothermal itu energi yang paling mudah itu adalah geothermal dalam tanda kutip mudah karena yang dimanfaatkan itu hanyalah kukus. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan tadi waktu kita membuat kukus atau steamnya menggerakkan turbinnya menggerakkan genset untuk menggerakkan listrik. Maka di bumi ini Allah sudah memberikan sumber daya dalam bentuk geothermal. Geothermal itu sebenarnya kata gampangnya adalah air mendidih. Air mendidih karena negara kita berada ini karyanya
Mas Heri ini, Ring of Fire. Banyak sekali gunung berapi. Jadi sumber energi ini sebetulnya melimpah. Tadi sudah saya sampaikan itu baru berapa persen yang dimanfaatkan. Di Jawa Barat ini ada di Kamojang misalnya. Tapi kenapa kita belum memanfaatkan yang lain? Potensinya masih besar sekali. Jadi ini adalah bagaimana listrik misalkan. Ini ada di dalam RUPTL memang. Ini kalau ada teman-teman dari PLN mungkin bisa memberikan bagaimana RUPTL, rencana umum pengembangan teknologi listrik, tenaga listrik. Itu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Nah, tadi contoh yang saya berikan minum dispenser. Juga kita seringkali juga luar biasa kita ini. Di hotel misalnya. Atau naik kereta api atau naik pesawat. Kadang-kadang kita naik pesawat kedinginan tapi terus minta selimut ya. Kenapa tidak diset temperaturnya seperti temperatur yang nyaman untuk tubuh kita? Tidur pakai AC tapi pakai selimut tebal. Pakai jaket lagi tidurnya. Masya Allah. Itu kan sudah pemborosan sekali. Ya, mestinya kan udah kita pakai selimut tipis, tidak usah pakai AC, apalagi seperti kami yang di Bandung ini sudah nyaman. Nah tadi pertanyaan Pak Mas Heri tadi tentang saya juga belum pernah menemukan, memang ada dispenser yang sudah saling melibatkan keduanya tadi, sehingga harganya agak mahal katanya. Nah sebetulnya juga sekarang ini lagi mode di beberapa mall itu ada rekreasi salju. Ya. Saya lupa di Bekasi, di ice skating. Ada. Yeah. Nah, kenapa ice skating panasnya ini tidak dipakai untuk disalurkan ke restorannya, ke food court-nya? Food court-nya kan perlu panas. Ini kan panasnya misalkan untuk memanaskan bakso tetap panas, rendangnya tetap hangat, dan sebagainya. Ini kenapa tidak memanfaatkan itu? Jadi perlu terobosan. Ini kan karena yang ngurusi food court sama yang ngurusi ice skating beda. Kalau itu sama-sama mungkin bisa dipikirkan. Saya coba buat dalam ini yang populer itu supaya kita tergelitik dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Yang tadi pakai AC, saya pernah protes waktu naik kereta api. Saya dulu anggaran Parahyangan Jakarta Bandung waktu masih bertugas di Bank PT, karena dalam seminggu saya 2-3 hari di Jakarta, sisanya di Bandung. Nah itu AC di kereta itu selalu kedinginan. Terus akhirnya saya protes, kebetulan salah satu komisarisnya adalah temannya Bu Tati ya. Dulu pernah jadi PLT komisaris utamanya. Saya bilang jangan kedinginan loh. Karena sebetulnya ada kebijakan di energi, mestinya AC itu diset bukan pada temperatur di bawah terlalu rendah, tetapi diset pada temperatur yang nyaman. Sebetulnya badan kita nyaman itu 25 derajat Celcius. Sebetulnya ada kebijakan itu, tetapi dalam bentuk edaran, bukan dalam suatu peraturan. Nah, kita ini yang harus melihat supaya bagaimana tidak kerepotan kita dalam menggunakan energi. Nah, ini kaitannya pasti ngait satu dengan yang lain. Nah, insya Allah lah, jadi walaupun ini secara resmi, mulai kemarin ini saya sebetulnya sudah menjadi, tadi mungkin maaf Pak Hasan, tadi CV saya mungkin harus saya beri tanda kurung itu ya. Saya sudah guru besar Purna Bakti ya. Berarti Purna Bakti sebagai PNS. Jadi saya per 1 Oktober kemarin itu menikmati dunia baru bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil karena usia 70 tahun. Tapi insya Allah saya masih punya tugas mengajar sampai akhir semester ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini memang yang mudah-mudahan nanti masih bisa terus berkontribusi untuk urusan-urusan seperti itu. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Song. Rasanya ingin sekali meneruskan diskusi kita pada hari ini, Prof. Song ya, karena terlalu menarik sebetulnya untuk kita bahas dengan dimensi yang lebih luas lagi, apalagi ketika kita berbicara mengenai bagaimana kebijakan dalam melaksanakan sinergi ya antara lembaga-lembaga terkait mengenai kebijakan mengenai energi ini sendiri. Namun hari telah menunjukkan jam 8:08
dan peserta pun sudah menyusut ke 191 orang sekarang ini, walaupun saya tahu persis bahwa mereka yang masih tinggal ini adalah yang sangat berkepentingan sekali terhadap materi yang kita sampaikan. Maka kita sampai berikut ini kita mengundang pula kepada Prof. Suharyadi sebagaimana biasa untuk menyampaikan komentar dan tanggapannya. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Tolong di-unmute, Prof. Tolong di-unmute, Prof, audionya, Prof. Oke, silakan, Prof. Terima kasih, Pak Zainuddin. Prof. Sasongko yang saya hormati, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 191 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Song, pertama ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-70. Ya sudah waktunya purna bakti tapi masih terus berbakti ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya masih merasa lebih dari Pak Song. Umurnya lebih tua 3 bulan. Mas Suharyadi, panggil saya saja Dik. Yang ketiga, saya termasuk yang sangat berbahagia karena berhasil mengumpulkan teman-teman lama berkumpul di ngaji bareng online ini, yang dulu mengantar Prof. Tati kuliah dalam berkegiatan waktu mahasiswa ITB, sekarang berkumpul kembali, ditambah Mas Heri, yang walaupun juga sudah pernah bakti harusnya, tapi masih berkegiatan di negara orang, di Timor Leste, dengan tugas yang sangat mulia, saya kira luar biasa sekali. Jadi ini kebahagiaannya semakin bertambah-tambah. Dan memang kalau kita melihat ini Mas Pak Song ya, Pak Song masih punya waktu lebih dari 10 tahun lagi untuk menyamai Prof. Saswinadi. Itu guru saya itu. Sudah 83 tahun ya. Dan beliau masih aktif setiap minggu, masih berdiskusi mengenai riset dan lain sebagainya dengan pikiran yang sangat jernih ya. Artinya masa bakti Prof. Song masih minimum 13 tahun lagi menyamai Prof. Saswinadi dan yang teman-teman semua. Luar biasa. Dan Prof. Saswin itu kalau diminta bahasan berkomentar ini, komentarnya itu cekak aus bahasa Jawanya itu ya. Pendek-pendek tapi sangat tepat gitu. Nah, Prof. Song, Bu Tati, Pak Heri itu mengikuti jejak Prof. Saswinadi. Makin tua, makin berisi. Komentarnya tidak banyak, tapi isinya luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Prof. Song ini sesuatu yang sangat penting sekali, Pak Song. Menghijaukan batu bara ini kan sesuatu yang indah ya. Karena teman saya Pak Martunus ini kan punya pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara. Sudah diinstruksikan untuk berapa tahun lagi itu harus berganti. Batu bara harus sudah diganti dengan yang lain yang tidak polusinya tidak terlalu tinggi. Dan ini pusing sekali kan, investasinya bermiliar dolar ya. Jadi kalau usaha Pak Song ini bisa berhasil menghijaukan batu bara, wah tentu sangat bermanfaat bagi keseluruhan negara kita. Ya. Ini saya kira satu hal yang baktinya itu menjadi sangat luar biasa Mas Song untuk negara dan bangsa ini ya. Apalagi Pak Jokowi sebagai ketua G20 ini kan menjadi satu kewajiban untuk membersihkan udara ya. Net zero emission itu menjadi satu hal yang mutlak harus dijalankan oleh Pak Jokowi. Nah, tetapi tadi ada saja yang terjadi di dalam perjalanan perang Rusia Ukraina yang tadi Pak Song sebut, ini menyebabkan negara-negara yang tadi sudah mau beralih batu bara ke yang lain kembali lagi ke batu bara. Nah, ini memang dunia seperti itu, tidak pernah aman sentosa ya, nggak tahu sampai kapan ya. Oleh karena itu apa yang telah dirintis Pak Song dan contoh yang tadi di Afrika Selatan bisa merubah batu bara menjadi liquid ya. Ini mungkin kalau bisa diterapkan di seluruh dunia akan membantu sekali proses itu ya. Cuman mungkin dari segi cost-nya ya Mas Song ya sekarang ya. Umumnya itu antara cost sama benefitnya ini belum
cocok gitu ya, sehingga tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Jadi karena waktu Mas Ong ya, jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin Bu Tati masih mengundang Pak Song untuk di rapat cendekia nanti malam ya, kalau jadi. Dan saya kira kita perlu terus membahas masalah-masalah kelestarian lingkungan ini dengan memanfaatkan sumber energi kita yang masih berlimpah-limpah. Terima kasih Pak Sarudin, selalu menampilkan orang-orang hebat, dan orang sekali Pak Song saja tidak berani menolak ajaan Pak Hasanuddin untuk tampil. Ampun. Terima kasih Pak Hasanuddin, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutannya. Mungkin dari Prof. Song ada di komentari sekaligus menyampaikan kata penutup Prof. Song atas apa yang disampaikan Prof. Syaradi. Terima kasih. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan bahwa tadi kalau untuk urusan energi ini, terima kasih Prof. Suharyadi sudah memberikan komentar yang sangat tajam dan selalu runut ini Prof. Suharyadi menyampaikannya. Ini adalah bahwa kita harus mulai diri kita sendiri. Memberikan contoh tadi, mulai dari yang sederhana tadi, dispenser, mulai dengan listrik di rumah, kemudian hal-hal yang lain. Bagaimana kita betul-betul menggunakannya secara bijak, karena jika tidak dimulai, maka ya kita akan selalu urusannya panjang. Tadi saya sempat mengutip apa yang disampaikan Pak Syarif, Ahmad Syarif, bahwa ya ini masalah energi, kemudian politik ini saling mengait. Nggak bisa mudah. Jadi kembali, ini mudah-mudahan dengan peran kita di G20, kita bisa mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih ramah lingkungan, dan cita-cita kita menuju ke net zero emission 2060 akan bisa kita wujudkan pada 2060. Mudah-mudahan, apakah kita akan masih menemui itu? 2060 itu kan berarti 38 tahun dari sekarang. Mana Prof. Suharyadi? 108 tahun usianya Prof. Suharyadi. Saja semuanya yang mengatur, siapa tahu bahwa ini bisa lebih cepat, tidak 2060 tapi lebih cepat dari yang kita targetkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Prof. Suharyadi, Pak Hasan, yang walaupun tadi mengundang pagi-pagi tadi ada WA, tadi mungkin saya tidak dengarkan karena saya silent biasanya, tapi pas saya baru buka terus ada call setelah subuh tadi. Ya, saya tadi tidak berani menolak tugas dari guru saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Song atas kehadirannya dan sharingnya. Serta saya mohon maaf lahir dan batin ya Prof. ya, sungguh tidak pantas rasanya untuk memerintah, tapi hanya dikarenakan sebagai tanda hormat saja bahwa dengan pemahaman, kesiapan keilmuan yang luar biasa, dan merasakan benar bahwa setiap kali Prof. Song hadir di dalam forum ini sangat luas manfaat yang bisa diberikan kepada kita semuanya. Dan kita pun mendapatkan inspirasi Bapak dan Ibu yang melalui beliau dan melalui para guru yang hadir dalam forum ini, bahwa betapa usia tidak menjadi penghambat ya untuk terus kita belajar, dan usia tidak menghambat untuk kita berkontribusi di dalam kehidupan ini. Dan betapa kalau misalnya kita ingat Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, tidak saja kita dihantarkan dalam hadis Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, namun bagaimana Rasulullah memerintahkan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, artinya bahwa tidak ada hari yang tanpa kita isi dengan upaya dan ikhtiar kita menuntut ilmu. Dikarenakan sebagaimana kita dapati para ulama menyampaikan bahwa jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Boleh jadi ilmu terakhir yang kita kejar itulah yang akan menghantarkan kita semakin terbukanya keridhaan Allah bagi kita semuanya. Nah, Prof. Song, terima kasih atas apa yang disampaikan, dan sebagai kata penutupnya saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang telah menciptakan kita semuanya mengetahui persis bahwa bagaimana keadaan dan keberadaan kita. Karenanya kita dapati dalam surah ke-7 surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, Zahrul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan dua ayat terakhir yang tadi sama-sama pula kita dengarkan dari Prof. Song, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 dan 12, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah menegaskan atas apa yang mereka katakan itu dalam ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita tidak boleh berhenti berbaik sangka kepada Allah dan tidak boleh berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semakin hadirnya para ilmuwan yang menyadari benar bahwa bagaimana hakikat daripada keberadaan alam semesta ini yang merupakan titipan Allah, dan bagaimana kehadiran tokoh-tokoh seperti halnya Prof. Song, Prof. Tati Rajab, Prof. Heri, Prof. Soryadi, dan banyak lagi tokoh-tokoh dan ilmuwan lainnya yang menyadari benar bahwa kita memiliki kewajiban untuk melestarikan dan memelihara alam semesta ini. Maka mudah-mudahan dengan lebih banyak lagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sebagaimana ayat yang kita baca, semoga Allah akan bukakan pintu rezeki bagi bangsa dan negara kita dan dunia ini, baik pintu rezeki yang dari langit maupun yang ada di dalam bumi itu sendiri. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, dan berhubung Ustadz Taslim saya belum melihat bahwa beliau hadir di forum ini, boleh jadi beliau masih berada di Malaysia sekarang ini, maka sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Prof. Song, Prof. Soryadi, Prof. Heri, Prof. Tati Rajab, serta Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.